Selamat pagi opa-opa yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kali ini kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan Usin dan Nazaret. Sudah lama ya kita tidak bertemu karena pandemi, tapi kita bersyukur hari ini kita punya teknologi yang luar biasa. Lewat YouTube, lewat Zoom, kita masih bisa bersama-sama bersekutu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita dengan sukacita kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Semuanya itu anugerah Tuhan. Amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ayo mama, kita nyanyi dengan sukacita dan boleh bertepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwamu diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulangi betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwamu diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Amin. Mari kita sama-sama untuk masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak kami puji, tinggikan dan muliakan. Kami tahu Tuhan, setiap kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami menyadari Tuhan menghadapi virus yang kecil, yang tidak terlihat sekalipun. Kadang-kadang kami merasakan ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi kami percaya kalau hari ini Tuhan, kami masih diberikan nafas hidup, kami masih diberikan kesehatan. Ini merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk opa-oma yang Engkau pelihara sampai hari ini. Walaupun mereka Tuhan selama 1 tahun lebih mungkin merasa terbatas karena tidak bisa pergi keluar seperti biasa, karena mungkin tidak bisa mengikuti persekutuan seperti biasa. Mereka mungkin tidak bisa lagi pergi ke gereja. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami, Engkau hadir di dalam rumah kami. Bahkan melalui persekutuan secara online sekalipun Tuhan, ketika 2 orang atau 3 orang berkumpul, Tuhan juga hadir di antara kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menolong kami melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman. Kami boleh dipuaskan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Silakan duduk opa-oma yang terkasih di dalam Tuhan. Walaupun sudah setahun lebih kita mengalami pandemi, tetapi kita percaya Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup untuk menghibur kita, menguatkan kita, memulihkan kita. Kalau hari ini ada opa-oma yang masih dalam kondisi sakit, ada yang mungkin sedang mengalami pergumulan atau kesedihan, percaya Tuhan kita tetap adalah Allah yang baik, yang sanggup memulihkan. Amin. Kita sama-sama angkat pujian ini, aku percaya. Ya, kita dengan sepenuh hati meyakini akan keajaiban Tuhan kita. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan
saatnya mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Gereja kita pada bulan ini merupakan bulan misi yang sekali lagi mengingatkan kita tugas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, yaitu terlibat dalam amanat agung Tuhan kita. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ezra. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita naikkan sebuah pujian, berikan ku hatimu Tuhan. Kita sama-sama merenungkan pujian ini, kita sama-sama rindu supaya pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Berikan ku hati, berikan ku hati, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku苏斯阿姨，我们今天在线上聚会，我也是第一次，盼望主帮助我，可以讲的你们能够听得明白。Bapak Ibu, Opa Oma, sebenarnya saya juga baru pertama kali memimpin ibadah melalui online. Mudah-mudahan Tuhan menolong sehingga bisa didengarkan dengan jelas. 我们一起先做一个祷告。 Sebelumnya kita masuk di dalam doa. 天父啊，我们在线上这样的方式来服侍弟兄姐妹。 Tuhan, kami dengan online bersama-sama akan melayani saudara-saudari di tempat ini. 我们求圣灵与我们讲的人、翻译的人跟这些来听到的人同在。 Tuhan, Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, baik yang akan membawakan firman, yang akan menerjemahkan maupun setiap yang mendengarkan siaran ini. 我们可以一起学习圣经，一起遵行圣经，以至于可以一起荣耀神。 Kami bersama-sama ingin belajar dari firman-Mu, ingin belajar untuk melakukan firman Tuhan sehingga kehidupan kami memuliakan Engkau. 与我们同在，奉主耶稣的名祷告。 Engkau beserta dengan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. 我们今天呢也要来学习的一处圣经是《使徒行传》第10章的1到8节，我请师母用印尼文读就好了。 Hari ini firman Tuhan akan terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia aja. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumah dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. 苏轼阿姨，这段时间神也借着这个疫情，让我们更多的在家里面。 Opa-oma, melalui pandemi seperti ini, Tuhan mengizinkan kita untuk lebih banyak waktu tinggal di rumah. 那我们在家里面，苏轼阿姨，你们平时时间很多，在做一些什么呢？ Selama pandemi ini mungkin om tante, opa oma lebih banyak waktu di rumah. Apa saja yang selama ini kita kerjakan di rumah? 我们今天要学习一个题目是在家里面宣教。 Hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu mission at home, misi dari rumah. 苏轼阿姨知道宣教的意思是什么吗？ Apakah setiap kita tahu apakah arti dari mission atau misi itu? 很多人比较容易误解，以为宣教就是宣扬基督教。 Ada orang-orang yang mungkin salah paham karena mereka berpikir misi itu adalah menyebarkan agama Kristen. 但是我从主耶稣在马太福音讲到那个大使命里面，还有彼得前书的2章9节那2处经文里面去思考。 Tetapi ketika saya memikirkan melalui Matius pasalnya yang ke-28 dan juga Petrus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan 主耶稣的大使命是说，叫我们去要传扬主，并把主的丰富呢要教导给别人听。 misi daripada Tuhan adalah kita harus menyampaikan pengajaran Tuhan, bahkan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi anak-anaknya. 那彼得前书里面讲到说，我们是被拣选的族类，我们是金真的祭司，我们要去传扬主耶稣的美德。 Di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat ke-9 dikatakan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita harus mengabarkan pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan kita. 如果我们用法文讲这个宣教，其实是讲到呢，宣扬主耶稣的美德，去教导主耶稣所丰富的。 Jadi secara singkat kita bisa katakan bahwa misi Allah adalah bagaimana kita mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan Allah dan juga menyampaikan akan kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 接下来我们就从这一段经文里面来学习哥尼流怎么样去宣扬主耶稣的事情。 Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita memikirkan sebuah tokoh yang bernama Cornelius yang bagaimana dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 其实我们讲到宣教的时候，其实是神自己在宣教。
berbicara tentang misi, sebenarnya Tuhan sendiri, Allah sendiri, dia sedang melakukan misi. 我们刚刚读的这一段经文里面就有讲到说，你看哥尼流他们一家祷告的时候，神就说指示他怎么做。 Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam ayat tadi Tuhan sendiri yang berbicara kepada Cornelius apa yang harus dia lakukan. 然后天使就告诉哥尼流要去打发人去找那个使徒彼得。 Di sana ada malaikat Tuhan yang mengatakan kepada Cornelius untuk mengirim orang mencari Rasul Petrus. 然后你发现神就也是圣灵就在彼得的这个心里面感动，预备他呢就来接待这个哥尼流打发来的这个家人。 Dan di sana Tuhan juga sedang mempersiapkan hati daripada Petrus untuk menerima utusan yang dikirimkan yang datang ke rumahnya. 然后就看到彼得，他就使徒彼得起初他是就有这个领受到这个意象，关于接近不接近的事物。 Sebelumnya Rasul Petrus diberikan sebuah penglihatan tentang makanan atau binatang-binatang yang haram dan tidak haram. 后来就明白了，知道是因为说外邦人看来是不洁净的，上帝却是要把福音带给他们，洁净他们。 Walaupun kelihatannya orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang dikatakan kafir, tetapi Tuhan sedang menyiapkannya untuk menolong mereka mendapatkan kekudusan yang berasal daripada Tuhan. 所以接下来我就从这个经文里面讲到，在我们宣教的这个预备里面有3件事情。 Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Opa Oma semua bahwa di dalam melakukan misi sebenarnya ada 3 hal. 第一个是神用我们的祷告来成就神的宣教的这个事工。 Tuhan sedang memakai doa-doa kita untuk menggenapkan misi daripada Allah. 刚刚读的这个经文讲到说，哥尼流他们敬畏神，常常祷告。 Tadi disebutkan bahwa Cornelius ini adalah seorang yang saleh dan sering berdoa kepada Tuhan. 这个常常祷告，如果是这个在犹太人的祷告里面，犹太教徒祷告，他们是一天3次的。 Di dalam kebiasaan orang Yahudi, biasanya mereka berdoa itu sehari 3 kali. 但是你看我们住在这个印尼，就是穆斯林祷告，一天也是5次的。 Tetapi kita tinggal di negara Muslim yang cukup besar di Indonesia ini, mereka itu sehari berdoa 5 kali. 如果问我们基督徒，我们是一天要祷告几次？ Kalau ditanyakan kepada setiap kita orang percaya, anak-anak Tuhan, berapa kali kita harus berdoa setiap hari? 现在如果按圣经讲，我们基督徒随处祷告，意思我们已经不受这个时间的限制了。 Firman Tuhan katakan kita bisa berdoa di mana saja. Artinya apa? Kita tidak dibatasi oleh waktu untuk berdoa. 也就是说，不受时间、不受空间的限制，随时都可以向神祷告。 Tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun, dimanapun kita berdoa kepada Tuhan. 但是我们一般基督徒，我看一个已经信主的基督徒，如果他是比较愿意祷告的，至少早晨起来祷告，吃3餐饭祷告，然后呢，他睡觉之前祷告。 Tetapi seorang Kristen yang biasanya punya kebiasaan berdoa, minimal pagi-pagi ketika dia bangun, dia akan berdoa. Sehari 3 kali dia makan, dia pasti berdoa. Dan sebelum tidur, dia akan berdoa lagi. 现在碰到这个疫情，叔叔阿姨，你们的祷告是怎么样的？ Di dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, bagaimana kehidupan doa kalian? 你们平时现在祷告时间有没有增加更多？ Apakah waktu doa daripada Opa, Oma selama ini bertambah banyak atau tidak? 但是我是从中国来的，中国呢有一个诗歌叫《中国的早晨5点钟传来祈祷声》。 Saya berasal dari China dan di China itu ada sebuah pujian yang berkata waktu pagi pukul 5.
所以就是说，中国说早睡早起，起来祷告。 Jadi di sana itu ada seruan untuk kita istirahat lebih awal, bangun lebih awal, dan pagi-pagi bangun berdoa. 我自己现在住在这里，我也每次听到这个穆斯林的这个喇叭声的时候，我也操练比较早起来为他们祷告。 Saya di sini punya kebiasaan pagi-pagi ketika mendengar suara azan gitu ya di masjid, saya akan terbangun dan saya waktu itu pun berdoa. 但是我常常会问一些身边的人，有的人就说：“哎，有了，偶尔祷告了，记得就祷告了。”所以我就是盼望这个经文能够提醒我们，常常有一些定期的时间去向神祷告。 Tetapi seringkali saya bertanya kepada orang-orang di sekitar saya, katanya adalah waktu berdoa. Tetapi saya ingin mengingatkan supaya kita sebagai orang Kristen punya waktu yang khusus untuk berdoa. 并且会在祷告里面，我们可以听到圣灵对我们的感动，并且对我们的引导。 Bahkan di dalam doa-doa kita bisa mendengar bisikan Roh Kudus atau suara Roh Kudus yang sedang menggerakkan hati kita, yang sedang menuntun hidup kita. 第二件事情就讲，这里是讲这个圣经是讲到多多诸祭。 Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Cornelius juga adalah seorang yang sering memberikan sedekah. 我看英文圣经是讲说多多的施舍。 Kalau di bagian bahasa Mandarin itu banyak mengumpulkan, tetapi di bagian bahasa Indonesia artinya itu banyak bersedekah atau memberi. 但是我去查那个英文圣经翻译成中文的时候，他就用慷慨这两个字。 Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris artinya adalah murah hati. 慷慨这个在中文里面就是说我们很大方的就把我们的钱或者财物给别人。 Murah hati artinya adalah dengan begitu berlapang dada kita mau memberikan materi kita atau mungkin bahkan uang kita kepada orang lain. 想到这个慷慨的时候，圣经里面常常讲到奉献多的时候，就想到寡妇的奉献跟那个财主的奉献。 Berbicara tentang persembahan, kita tentu ingat apa yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu persembahan seorang janda dan persembahan seorang yang kaya raya. 这个讲到这个奉献的这个慷慨的数量，就是讲到它的比例。 就是他的收入低，但是他奉献的数量多呢，他的比例就高。 Jadi yang dimaksud dengan murah hati itu berhubungan dengan berapa persen atau perbandingan. Jadi berapapun misalnya kondisi keuangan kita, tetapi kalau kita mempersembahkan dalam perbandingan yang cukup besar, itu bisa dikatakan murah hati. 在教会历史里面有一个圣徒叫卫斯理，他常常教导信徒说要努力赚钱，努力节俭，要努力的去奉献。 Di dalam sejarah daripada kekristenan, kita mengenal seorang tokoh yang bernama Wesley. Dia pernah berkata bahwa kita harus bekerja dengan sekuat tenaga, kemudian menabung dengan semampu kita sekuat tenaga, tetapi juga mempersembahkan dengan sebanyak-banyaknya. 所以第二件事情是讲到说，我们可以在金钱的这个奉献上面支持这个宣教。 Jadi bagian yang kedua yang kita bisa pelajari di bagian ini adalah kita bisa mendukung misi melalui persembahan-persembahan kita. 其实我们说实在，我们现在都年长了，其实吃的已经比较少了。就是我们的钱如果有的，我们用在哪里？ Mungkin opa oma, bapak ibu di tempat ini, kita mungkin usianya sudah lanjut, kita makan pun nggak bisa banyak. Tetapi kalau kita diberikan kepercayaan, dititipkan oleh Tuhan, masih ada harta, masih ada kekayaan. Di bidang apa kita bisa menggunakannya? 那特别现在是在疫情的时候，你看我们就是说，如果我们自己有吃，现在我们就可以听到一些地方有的没有吃，有的吃不饱的，我们如果为他们祷告的时候，我们要怎么做？ Terutama di dalam kondisi pandemi seperti ini, jikalau kita masih bisa makan, kita mendengar ada orang-orang di luar sana yang mungkin kekurangan atau makan tidak kenyang.
kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. 就是如果我们自己节俭的生活，我们就其实会剩的钱就更多，我们在这个宣教上的参与就会更多。 Misalnya kalau kita bisa hidup dengan lebih berhemat, kita mungkin bisa menabung lebih banyak, dan kita bisa mengikuti atau mempersembahkan persembahan untuk melakukan pekerjaan misi lebih banyak juga. 就其实拿我自己打比，我从这个1年多来，我就是开始以这个宿舍的方式生活。Misalnya saya selama 1 tahun lebih ini saya menjadi seorang vegetarian yang banyak makan sayuran. 但是我发现，如果是在中国跟印尼这2个国家生活，如果宿舍的生活还是会生活成本会比较低的。 Di Indonesia ini kalau kita misalnya makan lebih banyak sayuran, sebenarnya modalnya itu lebih kecil. 所以我发现我玩宿舍的方式生活的时候，就可以在一些这个信徒的需要上面，还有没信徒的人需要上面，就可以参与一起去奉献。 Jadi ketika kita bisa berhemat di dalam kebutuhan sehari-hari kita, kita bisa mengambil lebih banyak kesempatan untuk melakukan misi Tuhan, untuk bisa memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. 这个是第3件事情，我们要讲到，就是说，神在宣教的事情上面要用一些人为他做工。 Di bagian ketiga, kita melihat bahwa misi dilakukan karena ada orang-orang yang bersedia diutus untuk melakukan misi tersebut. 我们刚刚读的这个圣经讲到说，这个哥尼流他去请这个使徒彼得来讲福音给他的家人和亲人听。 Tadi kita melihat dalam bacaan tadi bahwa Cornelius itu mengutus orang untuk mengundang Rasul Petrus datang ke rumahnya sehingga bisa disampaikan firman Tuhan dan orang-orang di rumahnya bisa mendengar Injil. 如果我们想到这个属徒，在以弗所书里面讲到属徒其实也是神所赐的一个恩赐。 Jadi kalau di dalam kitab Efesus kita mengerti bahwa seorang rasul itu adalah seorang yang diberikan karunia oleh Tuhan. 那至少现在还拥有的就是讲到一个是传福音的，还有这个教师跟牧师。 Saat ini mungkin ada orang yang diberikan karunia untuk memberitakan Injil, ada orang yang diberikan karunia untuk mengajar ataupun menggembalakan. 那讲到这里，讲到彼得在约坡这个地方，他去那边祷告，然后呢被邀请过来这边哥尼流凯撒利亚传福音。 Jadi Cornelius mengutus utusan untuk pergi ke Yope, mengundang Rasul Petrus untuk datang ke Kaisarea memberitakan Injil pada Cornelius. 这里就看到了这些哥尼流的家人也被使用。 Kita melihat bahwa keluarga daripada Cornelius pun dipakai oleh Tuhan. 所以彼得就把这个福音的信息讲给哥尼流的全家人的听。 Petrus di sana menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada seluruh keluarga Cornelius. 这个对我们今天我们这边能够听到这个福音，也是因为神差派更多的宣教士去世界各个地方传，以至于我们可以听到福音。 Jikalau hari ini kita boleh mendengar Injil Tuhan, itu pun karena ada orang-orang yang diutus dari berbagai daerah, para misionaris yang datang mengabarkan Injil, sehingga hari ini kita bisa mendengar Injil Tuhan. 以前最早是英国那边差遣很多宣教士，后来是美国也差遣很多。现在的话，不断的现在华人也逐步在差遣一些宣教士出去。 Dulu mungkin pada awal-awal banyak sekali misionaris dari Inggris yang diutus. Kemudian misionaris-misionaris dari Amerika, dan saat ini sebenarnya banyak juga orang-orang Tionghoa yang memberikan diri menjadi utusan-utusan Injil. 如果我们是叔叔阿姨，我们老了，我们也没有想过说祷告我们的后代，我们教会的年轻人可以走出去，这个被神使用。 Opa oma mungkin saat ini
tubuh kita mungkin sudah renta, kita sudah tua, tetapi apakah kita pernah berpikir Tuhan membangkitkan anak cucu kita menjadi utusan-utusan Injil, atau Tuhan membangkitkan generasi muda yang ada di gereja kita menjadi utusan Injil? 其实，叔叔阿姨，现在我们年轻人如果跟年长的人在疫情的情况下，年轻的人也是受到限制。 Sebenarnya pada saat ini bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak muda pun dalam kondisi pandemi, ketika dia pergi keluar pun lebih terbatas. 所以，我们如果也懂得说，我们在家的时间，肯去学习用这个手机这种通信的方式，不断的跟外界聚会啦、联络啦。 Jadi walaupun kita mungkin sudah berusia lanjut, tetapi kita mau belajar, misalnya menggunakan HP, menggunakan internet, kita juga tetap masih bisa berhubungan dengan dunia luar, bisa bersekutu bersama. 我们也可以学习，请我们的这个晚辈教我们用手机，甚至我们也可以用手机这个方式向别人传福音。 Bahkan kita juga bisa minta mungkin generasi muda di bawah kita, anak cucu kita mengajarkan kita menggunakan HP. Sehingga melalui HP kita pun masih bisa memberitakan Injil. 刚刚我们讲到哥尼流他们听了福音，其实他们在参加祷告传福音的时候，他那个时候还没有认识耶稣基督的。 Kita tadi mendengar tentang Cornelius. Sebenarnya ketika dia mengutus orang untuk datang kepada Petrus, ingin mendengarkan Injil, dia pun sebenarnya belum percaya Tuhan pada waktu itu. 所以我们发现，就是在现代这个社会里面，也有一些人是因为还没有信耶稣就传扬耶稣的。 Jadi saat ini mungkin di tengah-tengah dunia yang serba modern, ada orang-orang yang mengabarkan tentang Yesus, tapi walaupun dia belum percaya Tuhan. 因为我在中国教会里面就认识一个姐妹，她自己老公没有来信耶稣，就先叫自己的老婆要去信耶稣。 Saya di China itu ada mengenal seorang wanita yang sebenarnya suaminya ini belum percaya Tuhan, tetapi dia menganjurkan supaya istrinya bisa percaya Tuhan. 这个会提醒我们叔叔阿姨，包括我们自己，如果神要用我们传福音，我们就是连没有信耶稣的人他都用，我们已经信的，我们更愿意要被神使用。 Hal ini mengingatkan setiap kita bahwa orang yang belum percaya Tuhan pun bisa dipakai oleh Tuhan. Apalagi setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita pun boleh dipakai oleh Tuhan. 我现在也是住在迪嘎伊，也在我们这个五行大的群里面。如果以后我们可以配搭一起传福音，主来带领我们。 Kita saat ini pun tinggal di TKI, dan kalau Tuhan memimpin kita supaya satu kali kita bekerja sama di dalam pemberitaan Injil, kita juga boleh bersama-sama melakukannya. 最后，我就以罗马书8章28节来结束我们今天的讲道。 Terakhir saya akan mengambil ayat dari Roma 8 ayat 28 untuk menutup firman Tuhan hari ini. 我们知道，凡事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按照他旨意被招的。 Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, terutama mereka yang sesuai dengan kehendak Allah. 所以这个道这就提醒我们，在疫情看来是一件不好的事情，但是我们爱神的心，它就可以成为好的事情，让我们更多的机会参与在家里面宣教的服事。 Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, kita melihat bahwa pandemi ini kelihatannya kurang baik. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan bisa merancangkan kebaikan supaya walaupun kita harus tinggal lama di rumah, tetapi kita bisa berbagian dan melakukan sesuatu dimulai dari rumah kita masing-masing. 好，我请师母做一个结束祷告。 Kita masih masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui teladan daripada Cornelius. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing, kami percaya Engkau juga masih merancangkan kebaikan. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, Engkau juga masih mengingatkan kami sebagai opa oma di tempat ini untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir dimanapun kami berada.
Engkau juga menggerakkan hati opa oma yang ada di tempat ini, supaya mereka juga tetap berbagian di dalam pelayanan, di dalam misi Tuhan, di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu anggota keluarga kami sendiri, ada yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu anak atau cucu kami, ada yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu mantu-mantu kami. Tuhan, biarlah sebagai opa oma kami juga mempunyai banyak waktu mendoakan mereka, membawa mereka mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun firman-Mu sudah berhenti berbicara, Engkau terus bekerja di antara kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu bukan kami dengarkan saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik opa oma, om tante atau siapapun yang sudah menyaksikan firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh Musa Eska, adanya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi hidup kita, memperbaharui iman jiwa kita dalam menjalani kehidupan di waktu-waktu mendatang. Sekarang waktunya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari oma opa, om tante semuanya kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk itu. Banyak orang di luar sana tidak mempunyai kesempatan seperti kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur, memberikan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu untuk firman yang sudah Tuhan beritakan melalui hamba-Mu Musa Esra. Kiranya firman Tuhan itu Engkau meteraikan dalam kehidupan kami Tuhan, melalui kekuatan kuasa Roh yang kudus, untuk kami dimampukan melakukan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami beriman setiap hari. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, berkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, terutama kehidupan pelayanan setiap hari. Bapa di surga, pada rangkaian doa syafaat ini kami rindu membawa bangsa dan negara kami Indonesia tercinta di mana kami ada di dalamnya. Dan Yesus yang baik, pandemi masih belum berlalu sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan, itu semua kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, Engkau juga akan memberi kekuatan, Engkau akan memberi kemampuan khususnya bagi kami semua anak-anak-Mu dalam menghadapi situasi dan kondisi yang masa-masa sulit saat ini Tuhan yang harus kami hadapi, khususnya untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, pemerintah yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat marifat bagi mereka Tuhan. Engkau memberikan akal budi pengertian yang baik yang berasal daripada-Mu untuk mereka dimampukan menyelesaikan semua masalah pandemi ini dengan baik. Segala upaya usaha yang sudah dilakukan Tuhan berkati supaya itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa negeri ini Bapak. Kami juga berdoa untuk program pemerintah yang tengah sekarang dijalankan Tuhan untuk vaksinasi, di mana sudah dijalankan di berbagai tempat di pelosok Indonesia ini. Engkau memberkati semua supaya melalui suntikan vaksin yang masuk ke dalam setiap tubuh rakyat Indonesia itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan imun yang kuat bagi kami semua Bapak. Dan kami dimampukan untuk memiliki satu imun atau kekuatan tubuh yang kuat untuk melawan COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami semua, khususnya pemerintah yang ada, juga para nakes, relawan-relawan, dimanapun mereka bekerja Tuhan untuk merawat, menyembuhkan para pasien yang tengah dalam keadaan terpapar. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka Tuhan, memberikan apa yang terbaik, pelayanan yang baik, berikan mereka kesehatan, kekuatan ekstra Tuhan, di mana risiko berat mereka harus hadapi setiap hari menghadapi pasien-pasien yang terpapar. Tuhan memberkati rumah sakit juga Tuhan yang menyediakan sarana untuk mereka yang terpapar. Kau memberkati mereka, Kau melindungi mereka juga Tuhan, dan Kau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap rumah sakit Tuhan yang merawat para pasien yang terpapar. Dan kami yakin dan percaya pada waktu Tuhan, bangsa dan negara ini akan keluar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di masa-masa sulit ini, anak-anak Tuhan yang Kau percayakan untuk membantu mereka yang kekurangan, mereka yang terdampak Tuhan. Tolong mereka
Berkati mereka berlipat kali ganda, supaya dengan apa yang mereka miliki, mereka boleh menolong sesama yang tengah dalam kesusahan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk persekutuan Usinda yang ada. Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih bisa melangsungkan ibadah Usinda setiap minggu keempat, setiap hari Rabu keempat. Kiranya Kau memberkati setiap oma, opa, om, tante, semua Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka melakukan apa yang mereka dapat lakukan dengan keterbatasan, karena mereka tidak boleh banyak keluar juga Tuhan. Kau tetap memberi mereka sukacita, damai sejahtera, semangat untuk melakukan setiap aktivitas mereka Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Memberkati setiap oma, opa, om, tante yang dalam keadaan sakit juga atau kelemahan tubuh atau dalam masa pemulihan. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka makanan minuman yang mereka konsumsi, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tuhan berkati supaya semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan, bahkan pemulihan yang sempurna. Tuhan berkati oma-oma dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gejolak peristiwa yang terjadi di Afghanistan, di mana banyak juga anak-anak Tuhan yang terdampak dengan segala peristiwa yang terjadi di sana. Mereka yang tertekan, mereka yang mendapat ancaman, Tuhan tolong mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan segala usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera. Tuhan, kiranya turunkan pertolongan-Mu Tuhan, malaikat Tuhan Kau utus untuk menolong anak-anak Tuhan yang terdampak dengan segala peristiwa yang terjadi, gejolak yang terjadi di Afghanistan. Kiranya damai sejahtera, sukacita tidak Engkau angkat dari anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan, tapi Kau terus curahkan bagi mereka Bapa, dan Kau memberikan penyelesaian bagi negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Dan doa kami, seru kami, permohonan kami ini Tuhan, kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup. Amin. Opa, oma, om, tante, sebelum kita menutup ibadah Usinda pada hari ini, kita naikkan satu pujian ya, Maka Jiwaku. Kita naikkan refnya saja ya. Dan setelah itu akan ditutup ibadah ini oleh berkat oleh semua. Mari opa, oma. Mari Oma kita akan sama-sama mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Dia dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang berdiam di antara kita dan juga yang terus akan memimpin kita sampai pada kesudahan zaman.